Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Ivans, salah satu dosen tetap pada Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Mata kuliah pengantar ilmu ekonomi merupakan mata kuliah keprodian yang wajib diambil oleh mahasiswa agribisnis. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS dengan kode 54201-302. Mata kuliah pengantar ilmu ekonomi atau biasa disingkat dengan PIE merupakan mata kuliah yang diselenggarakan untuk membantu mahasiswa agribisnis dalam memahami prinsip-prinsip ilmu ekonomi. Pada mata kuliah ini akan diperkenalkan dan dibahas mengenai bagaimana cara mengetahui isu-isu dan permasalahan ekonomi yang dihadapi baik oleh produsen maupun oleh konsumen. Selain itu, pada mata kuliah ini juga akan dibahas mengenai perilaku produsen dan konsumen di dalam mengambil keputusan ekonomi. Mata kuliah PIE diselenggarakan juga sebagai mata kuliah yang wajib diambil sebagai prasyarat untuk mengambil mata kuliah lanjutan seperti ekonomi pertanian atau ekonomi produksi pertanian. Sebelum memperkenalkan salah satu materi pada mata kuliah ini, izinkan saya untuk menyampaikan metode pembelajaran yang saya gunakan, yaitu dengan menggunakan teknik DIA, Delivery Interaction Assessment. Aspek yang pertama yaitu delivery. Delivery adalah bagaimana saya bisa menyampaikan materi yang saya berikan kepada mahasiswa sehingga bisa diterima dengan baik. Materi yang saya sajikan mengacu pada capaian pembelajaran program studi yang meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Adapun CPL Prodi terdiri dari sikap 9, menunjukkan sikap yang bertanggung jawab dan disiplin atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri sesuai dengan kaidah-kaidah. Sikap 10, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Pengetahuan 1, yaitu menguasai pengetahuan khusus yang meliputi manajemen, ekonomi mikro, ekonomi makro, ekonomi pembangunan, kewirausahaan, dan komunikasi agribisnis, serta pengetahuan aspek teknik pertanian dari hulu hingga hilir, sehingga dapat menguasai konsep-konsep bisnis pertanian secara profesional. Keterampilan umum 5, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Keterampilan khusus 5, mampu merancang dan mengoperasikan pengembangan unit bisnis serta jejaring usaha agribisnis yang inovatif, menciptakan nilai tambah, dan berwawasan lingkungan. Dari capaian pembelajaran program studi di atas, kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah yang terdiri dari 4 hal, yaitu 1. Memahami konsep kehidupan dalam kacamata ekonomi. 2. Mengetahui definisi kegiatan ekonomi secara praktis dan konsep dasar dalam bidang ekonomi mikro dan makro. 3. Memahami dan menguasai prinsip dan isu-isu di dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Serta yang keempat adalah menganalisis secara sederhana kondisi perekonomian di suatu negara dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, kemudian diturunkan menjadi 12 sub capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu 1.
mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar ekonomi. 2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teori permintaan. 3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teori penawaran. 4. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan elastisitas permintaan. 5. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan elastisitas penawaran. 6. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pasar bersaing sempurna. 7. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pasar oligopoli. 8. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pasar monopolistik. 9. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pasar oligopoli. 10. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pendapatan nasional. 11. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teori investasi. Dan yang terakhir 12. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan inflasi. Adapun materi-materi yang akan dibahas pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi ini terdiri dari ruang lingkup ekonomi, teori permintaan, teori penawaran, elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, pasar bersaing sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistik, pasar oligopoli, pendapatan nasional, teori investasi, dan inflasi. Dari materi-materi tersebut akan terdistribusi ke dalam 14 kali pertemuan di luar PTS dan PAS. Adapun sumber referensi untuk mendukung mata kuliah pengantar ilmu ekonomi terdiri dari sumber utama dan sumber pendukung. Sebagai sumber utama, saya menggunakan buku yang dikarang oleh N. Giorgio Menchio, Walter Nicholson, dan Agus Parera. Sementara untuk buku pendukungnya, saya menggunakan Budiono, Suparmono, Utong Iskandar, Sadono, dan Dominic Salvator. Aspek yang kedua adalah interaction. Interaksi adalah bagaimana supaya dosen dan mahasiswa bisa terjalin komunikasi yang baik dan dua arah. Interaksi yang saya lakukan menggunakan Student Learning Center, di mana saya menempatkan mahasiswa sebagai subjek pengajaran, sehingga diharapkan mahasiswa akan lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pada Student Learning Center ini, setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, dosen memberikan pengajaran dengan menggunakan metode ceramah. Kemudian, mahasiswa diberikan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab secara spontan. Yang kedua adalah small group discussion, di mana mahasiswa akan dibentuk kelompok-kelompok kecil dan diberikan isu-isu yang terkini untuk diperdebatkan dan dicari solusinya. Yang ketiga adalah dengan self-directed learning, di mana mahasiswa diberikan tugas baik secara individu maupun berkelompok, seperti misalnya mengerjakan makalah, membuat video presentasi, mereview jurnal, turun lapang, kemudian mengerjakan soal-soal esai. Adapun platform yang saya gunakan yaitu Smart Uno Lampung. Smart Uno Lampung adalah sebuah platform yang dikeluarkan oleh Universitas Nahdlatul Ulama yang di dalamnya mahasiswa dan dosen bisa berinteraksi dengan cara mengupload materi pengajaran, kemudian mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen atau mengisi presensi kehadiran. Di sisi lain, saya juga menggunakan perangkat keras ketika di dalam kelas seperti LCD proyektor, laptop, dan juga whiteboard. Perangkat lunak lainnya selain Smart Uno Lampung adalah email, WhatsApp group, dan juga Microsoft Office. Aspek yang terakhir yaitu assessment. Assessment merupakan penilaian yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa atas pembelajaran yang telah berlangsung. Tujuannya adalah untuk mengetahui hasil pembelajaran secara objektif dan transparan.
Indikator yang digunakan untuk melihat ketercapaian pembelajaran terdiri dari kehadiran, tugas, PTS, dan PAS. Masing-masing indikator tersebut, persentase jumlahnya adalah kehadiran sebesar 10%, tugas sebesar 25%, penilaian tengah semester atau PTS sebesar 30%, dan penilaian akhir semester atau PAS sebesar 35%. Demikianlah teknik pengajaran yang saya gunakan dalam mengajar mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Berikutnya, untuk melengkapi deskripsi ini, akan saya lampirkan video pembelajaran secara luring di dalam kelas. Terima kasih, silahkan disimak dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore rekan-rekan mahasiswa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baik kita mulai dulu pembelajaran kita dengan sebelumnya berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas partisipasi kehadiran semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan perkuliahan kita di minggu lalu, ya. Sebelumnya, apakah ada yang masih ingat materi di minggu lalu terkait dengan temanya apa? Apa? Tentang ilmu ekonomi, ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa itu ilmu ekonomi, kemudian masalah-masalah di dalam ekonomi, salah satunya adalah yang disebut dengan kelangkaan, ya. Ada yang ingat apa itu kelangkaan? Bu, yaitu nilai kebutuhan yang besar daripada alat kebutuhan. Oke, ya itu ya, kelangkaan adalah kondisi yang mana kebutuhan lebih besar daripada persediaan sumber daya alam. Nah, baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kedua, ya. Sebelumnya sudah mengisi kehadiran di Smart Uno Lampung? Sudah, ya. Nah, dan saya harap juga sudah di-download materinya sehingga sudah sedikit ada yang dipelajari, ya. Karena sudah saya upload juga. Baik, untuk yang selanjutnya adalah sub capaian pembelajaran mata kuliah pada hari ini. Ada 4 setidaknya. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan bisa menjelaskan konsep dasar permintaan. Kemudian yang kedua, mahasiswa bisa menceritakan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang ketiga adalah menggambarkan kurva permintaan. Dan yang terakhir bisa menjelaskan perbedaan antara pergeseran dan pergerakan kurva permintaan. Nah, ini adalah skema alur materi hari ini, pendahuluan, penyajian, evaluasi, refleksi, dan penutup. Oke, sebelumnya saya akan mulai dulu dengan pendahuluan, ya. Nah, seseorang dalam hal pembelian atau permintaan terhadap suatu barang, ya, indikator utama yang biasanya menjadi pengambilan keputusan adalah faktor harga, ya, di mana ketika harga suatu barang itu naik, biasanya akan mempengaruhi besar kecilnya permintaan suatu barang. Nah, di musim panen mangga contohnya, ya, pada saat musim panen biasanya harga mangga itu cenderung lebih rendah, ya, tetapi pada saat sudah tidak panen lagi, harga mangga menjadi lebih mahal. Nah, ini menjadi indikator bahwa harga itu akan mempengaruhi besar kecilnya permintaan. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan mempelajari apa itu teori permintaan. Nah, permintaan adalah, ya, saya izin berdiri supaya lebih enak. Sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli atau dimiliki oleh konsumen pada berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar. Ada 2 permintaan, yaitu absolut dan efektif, ya. Di dalam permintaan absolut, yaitu seluruh permintaan terhadap barang dan jasa itu bisa dibeli, ya. Sedangkan kalau efektif itu disertai dengan kemampuan, ya. Nah, di dalam teori permintaan ini ada hukum permintaan. Bunyi dari hukum permintaan adalah
Ketika harga mengalami penurunan, maka jumlah permintaan akan cenderung naik. Sebaliknya, ketika harga mengalami peningkatan, maka jumlah permintaan akan cenderung menurun. Atau di sini bisa dikatakan hubungannya atau slope-nya adalah negatif, ya. Mengapa hukum permintaan berbunyi seperti itu? Ya, kenaikan harga ini akan menyebabkan pembeli mencari barang yang lain seperti tadi mangga gitu ya. Ketika harganya turun, dia akan banyak membeli buah mangga, tetapi ketika harganya naik, dia akan mengganti buah mangga dengan konsumsi buah yang lain, misalnya pisang ataupun semangka dan lain-lain ya. Nah, ini adalah bentuk kurva permintaan ya. Di situ bentuknya miring dari kiri atas ke kanan bawah ya. D itu berarti demand. Nah, ada bagaimana hubungannya ini ya? Hubungannya adalah sifatnya negatif ya, yaitu dari kiri atas ke kanan bawah. Dan kurva permintaan adalah kurva yang menghubungkan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Di dalam kurva permintaan ini ada dua istilah, ada pergerakan dan pergeseran ya. Nanti keduanya akan saya jelaskan di slide yang berikutnya. Nah, apa sih perbedaan antara permintaan dengan jumlah barang yang diminta? Kalau permintaan ini merupakan gambaran keseluruhan dari jumlah barang yang diminta. Sedangkan jumlah barang yang diminta itu adalah banyaknya permintaan atas suatu barang pada harga tingkat tertentu. Ya. Nah, ini contohnya. Kalau di sini ada tabel harga, kemudian jumlah barang yang diminta, ada individu A, individu B, dan permintaan pasar. Pada saat harga 10.000, individu A itu permintaannya sebesar 10. Sedangkan individu B permintaannya sebesar 10 juga. Sementara permintaan pasarnya adalah 20, yaitu individu A dan individu B. Jadi kalau jumlah barang yang diminta hanya menggambarkan pada individu A saja atau individu B saja, sedangkan permintaan menggambarkan keseluruhan, yaitu permintaan pasar. Nah, ini adalah kurva dari individu A ya, ketika 10.000 ya, jumlah barang yang diminta 10, ketika 9.000 jumlah barang yang diminta 12, saat 6.000 permintaannya sebesar 30. Ya, itu untuk individu A. Sedangkan untuk individu B ya pada saat 10.000 permintaannya 10 sampai harga 6.000 permintaannya menjadi turun naik ya menjadi 75. Sedangkan untuk kurva pasar, permintaan pasar itu penjumlahan dari permintaan individu A dan B. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ya. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri ya. Nah, harga barang itu sendiri artinya berapa harga yang ditawarkan pada saat harga itu barang itu dilempar ke pasar. Seperti tadi misalnya panen buah mangga ya, berapa yang ditawarkan? Apakah 5.000 sekilo atau 10.000 sekilo? Nah, kemudian yang kedua pengaruh harga barang lain. Ada 3 istilah di sini, yaitu barang pengganti, barang pelengkap, dan barang netral. Barang pengganti itu adalah jika suatu barang dapat digantikan fungsinya dengan barang lain. Contohnya antara kopi dengan teh, ya. Ketika kopi itu harganya naik, maka orang akan berganti mengkonsumsi teh. Ini berarti ada sifat saling substitusi. Yang kedua adalah saling melengkapi. Contohnya gula dan kopi. Ya, kalau minum minum kopi aja kan kayaknya pahit. Jadi harus dilengkapi dengan kopi, gitu ya, atau benang dengan jarum. Yang ketiga adalah barang netral. Apabila antara kedua jenis barang tidak mempunyai hubungan yang erat, nggak ada pengaruhnya. Mau harganya naik atau turun, kalau kita mau beli barang lain tidak ada pengaruhnya. Itu disebut dengan barang netral. Yang ketiga ya adalah pengaruh pendapatan masyarakat. Ya, besar kecilnya pendapatan itu kan naik turun, gitu ya. Nah, ini mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan beberapa barang ini. Ada barang inferior, esensial, normal, dan barang mewah. Kalau barang inferior ya, jika pendapatan masyarakat meningkat, maka barang inferior cenderung ditinggalkan. Ya, misalnya biasanya mahasiswa makannya nasi kucing, begitu dapat sangu tambahan dari orang tua, makanya ganti beli bakso, ya, nggak beli nasi kucing lagi. Itu artinya barang inferior, cenderung ditinggalkan. Kemudian yang kedua ada barang esensial, barang yang sangat penting artinya bagi kehidupan, yaitu 9 kebutuhan
bahan pokok gitu ya. Mau naik atau turun tetap barang itu akan dibeli. Beras, minyak, daging, susu, dan lain-lain. Atau barang normal, yaitu barang yang akan mengalami kenaikan permintaan jika terjadi kenaikan pendapatan. Ya, kalau sangunya nambah, kita akan beli misalnya sepatu dan lain-lain. Ya. Sedangkan yang selanjutnya barang mewah, yaitu barang yang bisa didapatkan jika pendapatan seseorang relatif tinggi, seperti beli emas, permata, perhiasan, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya distribusi pendapatan, ya. Ketika orang kaya dinaikkan pajaknya, kemudian pajaknya didistribusikan ke orang miskin, ya, maka akan terjadi distribusi pendapatan. Selanjutnya jumlah penduduk. Ketika jumlah penduduk semakin meningkat, ya, maka akan mempengaruhi besar kecilnya jumlah permintaan. Ya, ini tidak secara otomatis tetapi punya pengaruh harganya, ya. Nah, ini yang selanjutnya adalah pergerakan kurva permintaan dan pergeseran kurva penawaran, ya. Yang disebut dengan pergerakan kurva penawaran, ya, apabila kurva ini bergeser ke kanan atau ke atas, ya. Sedangkan kalau pergeseran itu geser ke kanan atau ke kiri. Nah, penyebabnya apa nanti kita bisa diskusikan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, silahkan. Apa perbedaan antara pergerakan sama pergeseran? Oke, yang pertama untuk pergerakan. Ya, tadi saya katakan pergerakan itu bergerak ke atas atau ke bawah. Nah, pergerakan ini dipengaruhi oleh faktor yaitu perubahan harga yang diminta baik ketika harga naik maupun harga turun. Nah, jadi penyebabnya adalah adanya perubahan harga, ya. Jadi kalau ini misalnya harga 20.000, permintaannya sebesar 500. Ketika harganya ini naik gitu ya, ini kebalik ya, harusnya di sana 25 misalnya, maka dia akan bergerak ke bawah dan jumlah permintaannya akan menurun. Sedangkan kalau harganya turun dari 20.000 menjadi 15.000, maka kurvanya akan bergerak ke bawah dan permintaannya akan meningkat. Itu pergerakan ya. Sedangkan pergeseran ya yang menyebabkan terjadinya pergeseran adalah faktor-faktor tadi yang saya sebutkan, tetapi selain harga dari barang itu sendiri. Ya, misalnya selera orang berbeda, pendapatan masyarakat meningkat atau menurun, maka dia akan mengubah jumlah permintaannya, ya, apakah akan meningkat ya atau menurun meskipun harga barang tersebut tetap, ya. Jadi itu yang menyebabkan pergeseran dan pergerakan dari kurva permintaan, ya. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Oke. Ini adalah evaluasi, ya. Yang pertama, definisi permintaan. Kira-kira yang mana jawabannya? Ya. Jumlah barang yang diproduksi, jumlah barang yang didistribusikan, jumlah barang konsumsi, atau jumlah barang yang diminta atau yang digunakan. Yang mana? Jumlah barang yang diminta, ya, bukan yang dikonsumsi, ya. Mengecoh ini soalnya. Kemudian yang kedua, definisi jumlah barang yang diminta adalah jumlah barang yang dikonsumsi. Oke, selanjutnya. Wah, ini langsung kesimpulan ya. Kesimpulan pada materi hari ini. Yang pertama adalah permintaan merupakan banyaknya jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada pendapatan, selera, harga barang itu sendiri, harga barang lain, jumlah penduduk, distribusi pendapatan, spekulasi harga, dan usaha produsen. Kemudian pergerakan kurva permintaan dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, sedangkan untuk pergeseran kurva permintaan dipengaruhi oleh faktor lain selain harga barang itu sendiri. Ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Cukup. Nah, saya mengingatkan di Smart UNU itu sudah saya upload materi pada hari ini, juga tugas yang ada di dalamnya, ya. Ada tugas mandiri dan terstruktur yang terdiri dari tugas kelompok dan tugas individu, ya. Silahkan nanti di-download dan kemudian dikerjakan. Juga jangan lupa untuk yang belum absen, silahkan mengisi presensi kehadiran di Smart UNU, ya. Ditunggu
30 menit sampai perkuliahan ini selesai ya. Oke, selanjutnya refleksi dari mata kuliah kita ini ya. You cannot climb the ladder of success with your hands in your pocket. Jadi Anda lihat ada dua gambar orang, yang satu hanya memasukkan tangannya ke dalam celana dan yang satu mencoba untuk meraih tangga gitu ya. Nah, kira-kira mana yang akan sukses? Tentu dia yang mencoba untuk meraih tangga ya, sehingga dia bisa naik ya. Keduanya ada di dalam jurang ya. Kalau dia naik, dia akan melihat pemandangan yang sangat indah ya, ada matahari, burung, pemandangan dan lain-lain. Sedangkan yang di bawah, yang tangannya disimpan di dalam kantong saku celana gitu ya, tentu dia hanya akan membayangkan saja ya, kesuksesan itu tidak akan menghampirinya ya. Oleh karena itu saya berpesan untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian, tetap semangat ya, tetap disiplin, dan kemudian kehadirannya tolong lebih ditingkatkan lagi. Baik, terima kasih perhatiannya pada perkuliahan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.